Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Oke, ketemu lagi dengan Osama Channel. Di sini aku membahas putaran alpaka koin kripto ya. Jadi kemarin ada yang tanya apakah itu mau di delisting atau scam seperti itu ya. Langsung saja di videonya. Oke teman-teman, langsung kita buka di alpakanya ya. Nah, alpaka ini enggak rekomendasi untuk ditradingkan untuk saat ini ya, karena ya untuk dari Binance sendiri itu sudah di delisting ya. Nah, untuk di Indodax ini belum, cuman untuk buat teman-teman mendingan kalau misalkan udah punya itu cari kesempatan, kalau emang sudah profit mendingan dijual aja. Kita bisa trading di koin kripto yang sudah bagus untuk marketnya ya. Jadi kita nggak dak-dikduk nanti di delisting atau mungkin kita nggak bisa trading lagi karena harga koinnya itu tidak harga koinnya itu tidak bagus ya. Jadi naik sekali naik langsung habis itu turun, nggak naik lagi. Nah, ini di sini ada info seputar Alpaka Finance bangkrut. Nah, ini resmi ditutup ya. Untuk di Binance sendiri itu sudah ditutup, sudah di delisting dari tanggal 24 bulan 4. Nah, di sini di Binance yang internasional aja itu udah di delisting ya. Nah, di sini udah ada keterangannya, tim Alpaka mengaku bahwa situasi ini turut menggagalkan sejumlah rencana merger dan akuisisi yang tengah berlangsung ya. Tapi kalau untuk di Indodax belum info ya untuk delisting ya. Cuman di sini Alpaka Finance akan menghentikan seluruh operasinya pada 31 Desember 2025. Jadi benar-benar pentingnya itu masih Desember 2025. Jadi masih 6 bulanan ya, masih lama. Tapi kalau kemungkinan untuk di delisting dari Indodax ini belum ada info ya. Nah, jadi pengguna masih dapat mengakses antarmuka Alpaka hingga akhir tahun. Aset yang tersimpan masih bisa ditarik, sementara seluruh produk seperti lever-legged, yields, forming, nah ini semuanya trading akan dihentikan secara bertahap mulai bulan ini ya. Jadi buat teman-teman aja yang punya kripto alpaka, sekiranya sudah untung mending dijual aja. Dan kalaupun mau trading itu ya trading yang menguntungkan ya, misalkan beli langsung dalam jangka 1 hari aja jual gitu, jadi ambil posisinya yang pas. Tapi kalau ada pilihan banyak kripto lain yang masih bagus, jadi mendingan kita pilih kripto yang aman-aman aja. Yang penting kita profitnya konsisten ya. Nah, untuk yang sudah ada info dan udah di delisting mendingan gak usah ditradingkan lagi. Beda lagi dengan yang udah nyetok di situ ya. Nah, di sini kapan, di sini ada keterangan ya. Kapan Alpaka Finance resmi ditutup? Seluruh operasi akan ditutup di 31 Desember 2025. Nah, pengguna masih bisa menarik dana ya. Semua pengguna masih bisa menarik aset mereka hingga batas waktu tersebut. Jadi sebelum Desember itu masih bisa ya. Apa penyebab utama proyek ini bangkrut? Faktor utama adalah penurunan pendapatan, tidak adanya pendanaan VC dan dampak besar dari delisting di Binance. Jadi gara-gara di delisting dari Binance ya sudah, karena kan Binance kan untuk trading besar ya, maksudnya internasional, dan transaksinya di situ kan banyak ya, dari semua negara bisa ya. Jadi kalau yang dari aplikasi Binance aja itu udah di delisting, gimana dengan aplikasi exchange yang lain? Atau kan Alpaka ini kini turun lebih dari 90% dari level tertingginya di 2021. Nah, jadi fungsi token akan hilang setelah platform ditutup. Jadi nanti kalau sudah ditutup teman-teman,
aset kriptonya itu akan hilang, jadi nggak kembali lagi. Makanya hati-hati yang udah punya ya, yang udah punya itu dijual saja ya. Nah di sini masih berjalan sih sampai Desember ya, cuman mendingan kita bisa pilih yang lain aja, kan banyak ya. Jadi itu tadi info dari Alpaka teman-teman. Nah untuk nextnya, kalau kalian mau trading yang masih pemula, pilihlah kripto yang marketnya itu bagus. Jadi kan banyak nih kripto, segini banyaknya, kalian tinggal memilih mana yang kira-kira oke dan enggak ya, karena di sini kan semuanya ada ya, yang bagus pun ada, jadi banyak pilihan. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koin kripto yang bisa ditradingkan, yang aman, tidak di delisting ya. Kita tinggal ambil aja kripto-kripto yang sudah lama, yang info-info marketnya itu nggak mengerikan gitu loh, untuk kenaikan dan penurunannya masih standar, masih bisa mendapatkan OPIT. Kan kita tuh trading mau OPIT ya, mau profit ya, bukan mau rugi ya. Kecuali kalau kalian mau hold, itu juga sama, pilihlah kripto yang bagus, BTC, XRP, kayak gitu ya, Doge, Shiba Inu. Nah tapi kalau untuk jangka panjang kita nabung mingguan itu BTC, BNB, Ethereum kayak gitu. XRP masih oke, PP masih oke, terus apa namanya, Dogecoin, Shiba Inu, Solana, TRX kayak gitu ya. Ya paling itu aja sih yang ditradingkan, kan yang lebih aman gitu loh. Jadi kita nggak was-was juga nanti di delisting lah, atau harganya anjlok, setelah anjlok nggak bisa naik lagi, seperti itu ya. Karena kan banyak sekali ya di sini ya, naiknya langsung 2000%, habis itu turun yang tadinya harga 400 perak jadi 1 juta, setelah 1 juta turun lagi balik lagi ke 400 perak. Kan yang beli di harga 10.000 aja, kalau turun ke 400 perak kan ruginya kan udah berlipat-lipat ya, jadi lebih bahaya. Jadi kita harus diseleksi dulu kripto-kripto yang bagus marketnya, nggak ngasal memilih kripto. Kan di sini udah terlihat kan, oh di 15 menit itu seperti apa, di 1 jam gimana, di 1 hari gimana pergerakan marketnya. Nah untuk di 1 minggu gimana, oh kira-kira ini kalau tak trading kan menguntungkan tidak, kalau untuk jangka panjang gimana, kalau untuk scalping gimana. Nah harus paham dari situ semuanya ya. Jadi nggak ngasal asal milih kripto ya. Oh lagi trennya ini aku mau beli ini, oke enggak masalah kalau untuk trading harian ya, jadi beli pagi jual sore, yang penting untung kayak gitu aja. Kalau itu kripto yang masih ini ya, marketnya kurang bagus, cuman kalau posisi pas pam kan kita bisa cari OPIT ya, nggak apa-apa, kita tradingnya harian seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.